Hai semua, tetap semangat ya! Video kali ini saya akan mempresentasikan tugas calon guru penggerak yaitu demonstrasi kontekstual modul 1-3. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial dan pengembangan organisasi yang bertujuan untuk merangsang perubahan positif melalui penekanan pada identifikasi dan penguatan aspek-aspek positif, kekuatan, dan nilai-nilai yang ada dalam sebuah individu, tim, atau organisasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh David Cooper-Reeder dan Suresh Srivastava pada tahun 1987. Inquiry apresiatif berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali berfokus pada masalah dan kekurangan. Sebaliknya, inquiry apresiatif memandang bahwa dengan mengidentifikasi kekuatan dan nilai-nilai yang ada, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih berarti dan berkelanjutan. Proses inquiry apresiatif umumnya terdiri dari 5 langkah utama. Pertanyaan utama, menentukan topik atau isu yang ingin dijelajahi dengan pendekatan positif. Ambil pelajaran, mencari dan mengidentifikasi pengalaman positif, kekuatan, dan aspek-aspek yang telah berjalan baik terkait dengan topik tersebut. Gali mimpi, berimajinasi tentang masa depan yang diinginkan dan menciptakan visi positif tentang apa yang dapat dicapai. Jabarkan rencana, merumuskan tindakan konkret untuk mencapai visi yang telah dirancang. Atur eksekusi, melaksanakan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai perubahan positif. Kalimat prakarsa perubahan yang saya buat berdasarkan visi adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Saya mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian, saya menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Ini adalah penyusunan bagja yang saya buat menurut kalimat prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi, dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan. Apa peran guru dalam mendukung dan memotivasi peserta didik untuk berpikir kreatif? Daftar tindakan PNYLIDDIKAN yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mengajak dosen, kepala sekolah dan guru bertukar pikiran terkait pengembangan pembelajaran yang kreatif. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi-unsur. Pertanyaan. Apa pendekatan atau metode pengajaran yang efektif dalam memotivasi peserta didik untuk berpikir kreatif? Apakah adanya pelatihan tambahan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mendukung kreativitas peserta didik? Apa manfaat kolaborasi antara guru-guru dalam mengembangkan metode pembelajaran kreatif? Apa peran teknologi dalam meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran?
Daftar tindakan atau PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Melakukan observasi di kelas guru yang dianggap berhasil dalam mendukung kreativitas peserta didik. Mengorganisir diskusi untuk guru-guru guna bertukar pengalaman dan ide dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk mendengarkan pandangan mereka tentang pengalaman belajar kreatif. Gali mimpi. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan, dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan: bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran kreatif? Apa indikator kinerja yang relevan? Daftar tindakan atau PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat daftar keterampilan baru yang akan diperoleh dari literatur dan memetakan keterampilan ini dengan kurikulum. Mengukur pemahaman peserta didik melalui pertanyaan pemandu yang dirancang untuk menggali pemikiran kreatif. Membuat gambaran sikap dan respon peserta didik, seperti peserta didik yang lebih rileks, tidak takut menjawab pertanyaan, berusaha memperbaiki kesalahan, dan berani berkreasi. Mengadakan sesi refleksi bersama peserta didik untuk mengevaluasi perubahan sikap dan respons mereka terhadap pembelajaran kreatif. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan: apa strategi konkret yang akan digunakan guru untuk memotivasi peserta didik dalam berpikir kreatif? Bagaimana memastikan bahwa kolaborasi antara guru-guru berjalan efektif dalam mengembangkan metode pembelajaran kreatif? Apa langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru dalam mendukung kreativitas peserta didik? Bagaimana melibatkan peserta didik dalam sesi refleksi untuk mengevaluasi sikap dan respons mereka terhadap pembelajaran kreatif? Daftar tindakan atau PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat panduan atau panduan praktis bagi guru tentang strategi motivasi kreatif yang efektif. Membentuk kelompok kerja guru yang terstruktur untuk berbagi ide dan bekerja sama dalam merancang pembelajaran kreatif. Merancang program penilaian kinerja guru dan umpan balik yang berfokus pada aspek kreativitas. Merancang format refleksi yang melibatkan peserta didik secara aktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur, terlibat, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal, protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaan: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mengajak rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Calon guru penggerak, semangat yang membara. Inquiry apresiatif, jadi tugas yang tercinta. Bertanya dan temukan kekuatan dalam diri. Untuk membimbing anak-anak, bahagia hati ini.
Dalam dunia pendidikan, kami bawa semangat. Menggugah kreativitas, itulah tekad yang pasti. Calon guru penggerak, Angkatan 9 kami. Menyinari masa depan, dengan tugas yang luar biasa ini. Terima kasih.